Reksadana pendapat tetap memang memimpin ya penguatan sepekan terakhir disusul oleh sukuk funds index yang berbasis sukuk, memang semua sama-sama berbasis pendapat tetap. Nah, penguatan ini memang sejalan juga oleh penguatan dari rata-rata pasar obligasi baik SBN maupun korporasi itu yang membuat reksadana berbasis pendapat tetap ini mencetak kinerja yang tertinggi dalam sepekan terakhir, dan pasar saham pun juga memang ikut indeks harga saham gabungan juga ikut terkoreksi. Nah, terkait dengan istilah switching, memang switching itu kita lebih kepada berganti jenis reksadana karena mengejar momentum mana sih reksadana yang sedang menguat secara jenis ya. Namun kalau saya lihat di sini memang penguatan dari reksadana pendapat tetap tidak lepas dari aksi bisa dikatakan profit taking di pasar saham karena ketidakpastian yang mulai timbul ya. Ada beberapa faktor seperti kekhawatiran terkait dengan pagu hutang di Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan beberapa hal lain yang masih ditunggu oleh investor. Nah, oleh karena itu investor asing pun juga tampaknya sedikit lebih banyak memburu di pasar SBN. Terlihat dari kepemilikan asing di pasar SBN ini mencuat naik cukup tinggi sekali, menyentuh 827 triliun, naik sekitar 3 atau 4 triliun dibanding posisi satu minggu sebelumnya. Ini yang membuat akhirnya reksadana berbasis obligasi terutama pasar SBN ini mengalami penguatan dalam sepekan terakhir. Oke, saya mau ke Mas Ai. Nah, kalau kita lihat kinerja mingguannya sebaik seperti yang tadi Mas Pras jabarkan, begitukah? Apakah ini tepat jika kita mau menggunakan strategi swing seperti di saham? Bagaimana Mas Ai melihatnya? Ya, kembali lagi kalau untuk dari sisi investor itu kita perhatikan juga profil resiko dan tujuan investasinya gitu ya. Yang pertama yang harus kita ketahui tentu profil resikonya kita gitu kan. Apakah kita tipikal orang yang agresif atau konservatif atau moderat gitu. Itu akan menentukan mana jenis reksadana yang cocok buat kita gitu. Tapi di lain sisi juga kita harus lihat gitu kan, tujuan investasi kita tuh untuk apa gitu. Apakah untuk jangka panjang, menengah, atau pendek. Kalau swing itu kan memang umumnya banyak dilakukan oleh investor jangka pendek gitu. Dan biasanya untuk profil resiko yang cenderung agresif gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu ya nggak ada masalah juga kalau memang dia mau mengejar istilahnya memaksimalkan profitnya, switching ke reksadana yang sedang potensial, misalkan sekarang lagi potensial pendapat tetap, ya nggak ada masalah juga gitu. Karena memang kondisi tadi ya dijelaskan Mas Praska ya, kondisi global dan dalam negerinya sendiri memang untuk aset beresiko seperti saham itu memang sedang ada penurunan gitu ya. Ya, dan itu juga terbukti dengan nilai transaksi secara year to date sampai dengan April 2023 ini aja sudah turun 30% berdasarkan artikel yang kita baca di CNBC Indonesia. Dan memang sepertinya para investor ini sedang berlari ke instrumen-instrumen lainnya gitu. Saya ingin kembali lagi ke Mas Pras. Kalau misalkan Mas Pras kita lihat ada pelemahan reksadana indeks. Buat para penganut value investing, apakah ini waktu yang tepat untuk entry? Ya, jadi kalau pelemahan di reksadana berbasis indeks ya ataupun ETF, kalau kita lihat memang rata-rata juga ada yang menguat, ada yang melemah ya. Kalau menguat diantaranya memang berbasis seperti IDX Value 30 ini cenderung menguat karena memang di mana indeks indeks acuannya gabungannya juga menguat. Dari reksadana tersebut juga mengalami penguatan. Nah, kalau kita lihat di sini memang terkait dengan value investing, saya melihatnya memang lagi-lagi investor harus melihat karakter dari indeks yang menjadi acuan dari produk reksadana tersebut, karena biasanya kinerja reksadana indeks ataupun ETF yang merujuk pada indeks tertentu ini memang cenderung mirroring seperti itu, sehingga investor tentunya sudah mengetahui karakter dari indeks tersebut. Otomatis kalau dia memang pasar saham mengalami goncangan, tentu dia harus mempertimbangkan indeks mana sih yang lebih sustainable dalam jangka panjang maupun menengah supaya membuat mereka tuh merasa lebih nyaman. Dan itu lagi dikembalikan kepada profil dari si investor, karena ada indeks yang lebih volatile, ada indeks yang kurang tidak terlalu volatile seperti itu, meskipun sama-sama saham. Dana seperti apa maksud saya yang tepat untuk investor dengan strategi growth investing? Dan mungkin boleh dijabarkan dulu nih Mas Ai, growth investing ini maksudnya strategi seperti apa? Ya, jadi growth investing itu merupakan strategi untuk istilahnya menaruh portofolio investasi yang memang pertumbuhannya itu relatif signifikan dan stabil gitu ya dalam jangka panjangnya gitu. Dan ini memang butuh instrumen yang lihat momentumnya juga tepat gitu ya kalau misalkan untuk growth investingnya. Walaupun tidak seagresif di instrumen yang beresiko gitu ya, tapi paling tidak kita tahu gitu ya dalam jangka menengah
atau mungkin jangka yang sedikit lebih panjang, itu bisa mengamankan aset kita ya, bertumbuh gitu ya. Berarti itu nggak bisa aset-aset yang terlalu volatil ya? Ya, nggak bisa terlalu beresiko juga, tapi juga mungkin nggak bisa terlalu yang konservatif gitu ya. Kayak terlalu misalkan aman, pasar uang deposito gitu, atau juga deposito nggak juga bisa. mungkin agak sulit. Tadi mungkin pilihan untuk reksadana pendapatan tetap itu mungkin suatu pilihan yang tepat gitu ya untuk growth investing gitu. Gitu. Kalau Mas sendiri melihatnya seperti apa, Mas Pras? Ya, jadi kalau istilah growth investing memang di samping tadi yang Mas Ai sampaikan, memang juga ada investor yang memburu reksadana yang memang style investasinya berinvestasi pada saham-saham yang punya kategori growth stock seperti itu. Mungkin juga ada yang mengacu pada IDX Growth 30 misalnya, atau mungkin melakukan screening maksud saya terhadap saham-saham yang diyakini itu sebagai growth stock untuk jangka panjang ke depan, sehingga biasanya performance dari reksadana itu kadang tertinggal di waktu-waktu tertentu, tapi dalam momen tertentu bisa mengalami penguatan yang cukup signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Dan fokusnya adalah biasanya itu yang reksadana saham ya, dan tentu saja investor yang ingin melakukan growth investing pada reksadana, dia harus siap dengan profil di mana dia tuh investasinya bukan untuk swing tapi untuk jangka panjang. Kenapa? Karena namanya growth investing itu baru bisa terasa kalau dia memang fokusnya jangka panjang. Let's say kita bicara rata-rata 3-5 tahun seperti itu. Dari banyaknya reksadana yang saat ini tersedia gitu ya, dari top 3 deh katakanlah yang disampaikan oleh Dina tadi, apakah semuanya ini bisa dibeli oleh investor atau mungkin ada investor-investor tertentu? Saya mau tanya ke Mas Ai terlebih dahulu. Ya, sebenarnya sih kalau dari top 3 yang tadi disampaikan sama Dina itu ya kembali lagi ke preferensinya tadi gitu ya. Karena kadang-kadang kembali lagi kita kalau berinvestasi itu kan memang harus sesuai dengan tujuan keuangan kita dan juga profil resiko ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan kalau misalkan ternyata top 3 itu memang bagus tapi profil resikonya atau tujuan investasi yang nggak sesuai dengan kita, ya kita juga nggak perlu memaksakan untuk membeli gitu. Tapi kalau memang cocok, ya kenapa enggak gitu kan. Apalagi memang tujuan dari investasi pada umumnya adalah bagaimana kita bisa mengakumulasi aset kita supaya lebih profitable gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau Mas Pras sendiri melihatnya gimana? Berarti memang sebenarnya reksadana top 3 tadi yang disebutkan tuh sebenarnya boleh dan bisa dimiliki oleh investor dalam tingkat apapun ya? Atau gimana Mas sebenarnya? Ya, secara profil risiko investor tadi saya sepakat juga seperti yang Mas Ai sampaikan, memang harus dikembalikan pada profil investor tuh yang mana masuknya, apakah dia konservatif sehingga memilih mungkin money market atau fixed income, atau agresif memilih yang saham seperti itu. Tapi secara produk tiga reksadana teratas tadi yang disampaikan itu semua dari data yang kami lihat semua bisa dimiliki oleh investor publik karena terrefleksi pada unit penyertaan yang mengalami ada yang penambahan, ada yang penurunan. Artinya memang terjadi semacam subscription maupun redemption dalam perjalanan kalau kita cek periode setahun terakhir. Memang artinya reksadana tersebut terbuka untuk publik. Yang kedua adalah tadi ingin saya tambahkan juga terkait dengan momentum market yang agak fluktuasi ya. Investor dalam hal ingin melakukan swing mungkin harus mempertimbangkan juga biaya waktu subscribe maupun redeem, apakah itu impas gak atau jangan-jangan malah kebanyakan biayanya sehingga malah bukan untung malah minus gara-gara kepotong biaya. Kira-kira seperti itu.